Kita akan awali dengan step by step untuk analisa dari mulai mengidentifikasi, kemudian melakukan pemetaan dan menempatkan titik entry-nya seperti apa ya. Pertama yang harus kita pahami dan kita perhatikan adalah memperhatikan bagaimana kondisi candle-candle yang terakhir ya. Candle-candle yang terakhir artinya candle-candle yang terbentuk terakhir sebelum running ya. Apa yang kita perhatikan dari candle-candle running ini ya, atau candle-candle sebelum running ini? Dari beberapa candle itu kita bisa nanti mengamati, apa yang kita amati karakternya. Jadi karakter candlenya, karakter candle dan pengaruhnya ya, pengaruhnya seperti apa. Jadi yang pertama kita lihat candle-candle yang terakhir ya, contohnya seperti ini. Begitu kita membuka market, begitu kita membuka chart ya, apakah di jam pagi, jam siang atau sore, malam tidak menjadi masalah. Karena yang paling penting bagaimana kita membaca di candle-candle yang terakhir ya. Kalau misalkan saat ini candlenya running seperti ini bagaimana? Ya, tetap tidak bisa dijadikan sebagai dasar karena ini masih berjalan, masih running. Maka yang kita amati adalah candle-candle sebelumnya ya. Hijau ini, merah, hijau, merah, dan seterusnya. Berapa candle yang kita lihat? Ya, pertama tentu yang terakhir. Kemudian jika terakhir ini tidak ada informasi, maka perhatikan di 5 hingga 6 candle sebelumnya. Oke, sekarang misalkan begini ya. Kita masih belum memperhatikan candle yang sedang running ya, meskipun ini panjang. Kalau waktunya masih panjang ya, jam berjalannya masih cukup panjang. Ini sekarang jam 3.43, ini artinya masih ada sekitar 17 menit ke depan, dan 17 menit ini waktu yang masih cukup panjang, bahkan bisa menghabiskan candle hijau ini, sehingga candle running tidak bisa kita jadikan sebagai dasar. Maka kita lihat yang pertama yang terdekat sebelum running ini ada candle warna hijau di sini. Kemudian kita lihat karakteristiknya ya. Kita lihat candle hijau ini apa yang bisa kita dapatkan ya, karakteristik candlenya. Yang pertama kita lihat dari sisi body candle. Dari sisi body candle ya, body candlenya kita lihat ini ya tidak terlalu tebal ya. Yang kedua dari sisi sumbunya ya, sumbunya ada dua, di atas dan di bawah. Sumbu di atas lumayan panjang, sumbu di bawah lebih panjang. Kemudian kita kombinasi, kita lakukan rasio perbandingan antara sumbu dan bodinya. Ketika bodinya lebih panjang dari sumbunya, tentu masih dipengaruhi, masih punya power yang lebih di momentumnya ya. Sebaliknya ketika sumbu jauh lebih panjang dari body candlenya, maka ini menjadi dibalik ya, artinya kekuatan dorongan itu akan lebih besar. Nah, karena ini yang lebih panjang di bawah, itu artinya penolakan bullish ya lebih kuat. Penolakan bullish lebih kuat, kemudian ditutup dengan candle juga warna hijau, sehingga sejalan dengan penolakannya. Penolakan itu berarti perlawanan dari bawah ke atas, buyer menolak. Kemudian ditutup bahkan dengan candle warna hijau. Itu artinya kekuatan bullish sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Kemudian kita lihat dari candle sebelumnya. Candle sebelumnya merah. Oke, merah ini tebal, atas bawah ada sumbunya tapi sama, seimbang. Kemudian kita lihat dari candle sebelumnya. Candle sebelumnya lagi berjajar semuanya, ini warnanya hijau. Jadi warna hijau merah. Ini kalau kita tarik garis seperti ini, merah, kemudian hijau. Hijau dulu baru merah. Maka merah turunnya ini di area koreksi ya. Kalau klik 2 kali di garisnya di sini, maka merah ini masih berada di area koreksi hijau ya, berada di area koreksi hijau. Oke, kemudian sebelumnya ada merah lagi sebelah kiri. Kita perhatikan merah seperti ini. Oke. Ada merah, kemudian turun, ini merah, kemudian hijau, kemudian merah lagi. Yang terdekat kita ambil ya kisaran 5-6 candle sebelumnya, maka dari hijau di sini, hijau, kemudian turun, kemudian naik lagi. Itu artinya
koreksi, tidak mampu menutup atau tidak mampu ditutup lebih rendah dari yang di sini. Itu artinya merah ini hanya koreksi, hanya bersifat sementara, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat dari warna hijau. Jadi kalau ada merah seperti ini belum cukup untuk kita entry di sini. Ya, ini belum ada tren. Dia naik merah, belum ada tren. Dia hanya koreksi kecil. Kemudian mencoba kembali turun, berada di area supportnya, ini juga terbentur, memantul kembali akhirnya, tidak mampu menembus area supportnya atau tidak bisa menutup di bawah level supportnya. Bahkan penolakannya lumayan signifikan di sini. Oke, kemudian yang di atas juga sama. Di atas ini mencoba naik tapi gagal, berada di satu area, satu garis resisten di sini. Ya. Sumbu kita tarik menjadi resistennya, sehingga di sini resisten, di bawah ini supportnya. Ketika konsolidasi, ya, area support dan resisten ini mendekati sama. Jadi kalau dia naik dan turunnya sama atau hampir sama, maka ini disebut dengan konsolidasi. Jangan entry di area-area seperti ini, sangat berisiko ya. Kondisi yang sama atau hampir sama antara support dan resistennya, antara resisten dan supportnya ini, selama dia tidak bisa ditembus, maka dia akan kembali naik turun. Nah, sampai kapan? Sampai dia break di antaranya. Sehingga kita bisa manfaatkan untuk entry-nya, baik itu di atas area resisten, sell di atas supportnya. Jadi kalau kita manfaatkan seperti ini, kita manfaatkan buy itu di atas level resisten, bisa pakai buy stopnya ya, atau pakai di sini di bawah supportnya untuk sellnya. Atau kita bisa menunggu sampai break di sana. Nah, ini nanti misalkan begini, ini break di area resistennya, maka ada potensi akan bergerak naik lagi, logikanya begitu. Tetapi wajib diingat, walaupun dia break di sana, walaupun break dari resisten, kalau sisi sebelah kiri di sini ada penolakan, di situ ada resisten banyak sekali, maka juga berpeluang akan memantul kembali ya, sampai pada akhirnya dia nanti betul-betul muncul petunjuk apakah dia akan break di sana atau akan terbentuk candle-candle warna merah. Jadi yang pertama kita lihat dari sisi candle-candle terakhirnya ya, 1 sampai 6 candle sebelumnya yang punya pengaruh. Mungkin satu candle punya pengaruh, ya sudah, itu berarti bisa kita jadikan sebagai dasar. Yang kedua, langkah yang kedua, setelah kita mengenal karakteristiknya atau kita mengidentifikasi petunjuk-petunjuk awal dari candle yang terbentuk, maka selanjutnya baru kita menempatkan area pentingnya atau mencari area pentingnya. Cari area pentingnya. Di mana area pentingnya? Nah, kemarin sudah kita jelaskan. Area penting ini ada beberapa. Yang paling dominan adalah support dan resisten. Yang paling dominan adalah support dan resisten. Yang kedua, nanti kita bisa cari namanya retracement. Kemudian yang ketiga kita bisa cari daily range atau range-nya ya.